Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Rasiah Eskom MMSI, yang terhormat Bapak Yoga Prihastomo ST Mkom. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk melaksanakan ujian sidang skripsi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herdiansah, NPM 2018-804-167. Pada pagi hari ini saya akan melakukan presentasi hasil dari penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi untuk Mengetahui Kualitas Air dalam Budidaya Ikan Cupang Berbasis Web. Studi kasus peternakan ikan cupang Busren Beta Farm di bawah bimbingan Bapak Andi Prehatmoko, Eskom MM, dan Ibu Yulis Nuryanti, Eskom Mkom. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Saat ini usaha budidaya ikan hias sangat diminati oleh masyarakat karena memiliki prospek pasar yang cukup menjanjikan. Salah satunya adalah ikan cupang atau dalam bahasa Latin Beta splendens yang merupakan jenis ikan hias air tawar yang memiliki nilai jual tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam membudidayakan ikan cupang, yaitu masih mudahnya muncul penyakit dan kematian ikan. Faktor fisik yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup ikan adalah suhu, derajat keasaman atau pH, oksigen terlarut, dan amoniak. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pengecekan kualitas air menggunakan termometer, pH meter, TDS EC-meter, dan acuan pada buku catatan. Yang kedua, tidak mempunyai database yang menandai untuk data-data kolam yang sudah dilakukan pengecekan parameter air. Yang ketiga, pengumpulan data masih dilakukan dengan metode pencatatan melalui buku. Nah, semua ini adalah masalah yang terjadi pada Busren Beta Farm. Yang ketiga ada perumusan masalah, bagaimana sistem pengecekan kualitas air yang berjalan pada Busren Beta Farm. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi berbasis web untuk mengetahui kualitas air dan menampilkan data pada Busren Beta Farm. Yang ketiga, bagaimana tujuan penelitian untuk membantu Busren Beta Farm menangani kendala yang dihadapi dengan menggunakan Arduino yang terhubung dengan program berbasis web. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam membudidayakan ikan cupang pada Busren Beta Farm. Selanjutnya, untuk mengetahui sistem budidaya ikan cupang pada Busren Beta Farm. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah parameter yang diukur adalah derajat keasaman atau pH, tingkat oksigen atau DO, suhu, dan kadar amonia. Yang kedua, sistem menyajikan hasil parameter yang diukur, data pengecekan secara berkala, cara menetralkan kadar air, pH, oksigen terlarut, dan amonia. Yang ketiga, proses pembuatan laporan berupa laporan data hasil pengecekan parameter kimia secara berkala. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui sistem budidaya ikan cupang pada Busren Beta Farm. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam membudidayakan ikan cupang pada Busren Beta Farm. Dan yang ketiga, untuk membantu Busren Beta Farm menangani kendala yang dihadapi dengan menggunakan Arduino yang terhubung dengan program berbasis web. Metode penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Metode deskriptif digunakan dalam melaksanakan penelitian sebagai acuan perancangan hingga tercapainya tujuan penelitian. Metode pengumpulan data di sini ada 4. Yang pertama yaitu observasi, di mana saya melakukan tinjauan langsung ke tempat Busren Beta Farm yang beralamat di Kampung Jatake, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang kedua ada wawancara, di mana saya melakukan
wawancara kepada pemilik Busren Beta Farm tentang bagaimana cara membudidayakan ikan, masalah yang dihadapi untuk membudidaya ikan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan. Yang ketiga ada studi pustaka di mana saya mencari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saya. Yang keempat ada analisis data di mana tingkat lanjutan dari studi pustaka di mana mencari penelitian terdahulu yang paling relevan dan sangat mendekati penelitian saya. Selanjutnya ada use case berjalan. Di sini ada keeper sebagai aktor. Keeper mengambil sampel air ke kolam, Yang kedua pengecekan kadar air dengan alat, di mana alat di sini menggunakan masih terpisah-pisah, yaitu termometer, HSTD meter, dan yang ketiga ada pencatatan, di mana di sini keeper melakukan pencatatan pada buku dengan menggunakan buku dan pena. Yang keempat ada pencocokan kadar air dengan buku acuan, di mana ketika hasil pencatatan ini sudah selesai akan dicocokkan dengan acuan baik atau tidaknya kadar air atau kandungan dalam air tersebut. Yang keempat ada pembuatan laporan, di mana laporan ini adalah hasil dari pencatatan dan pencocokan yang di mana akan dilakukan setiap hari. Use case yang diusulkan ini adalah gambaran use case system, di mana keeper melakukan yang pertama adalah login kepada program berbasis web. Yang kedua melakukan pengecekan air pada sistem dengan mengetahui kadar yang ada di dalam air tersebut menggunakan bantuan Arduino yang memiliki sensor-sensornya, seperti sensor suhu, sensor pH, dan sensor oksigen. Setelah itu, di sini ada menu cara menstabilkan kadar dalam air, di mana ketika setelah dilakukannya pengecekan, air tersebut tidak memenuhi syarat dengan lingkungan hidup ikan. Nah, di sini terdapat cara untuk menstabilkan kadar air tersebut agar sesuai dengan lingkungan hidup ikan. Yang ketiga ada pembuatan laporan, di mana di sini tidak harus melakukan lagi pencatatan, mempunyai database, dan bisa mencetaknya langsung, dan bisa juga mencetaknya atau merubahnya terlebih dahulu kepada format Excel. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pengecekan kualitas air pada setiap kolam di Busren Beta Farm masih menggunakan alat-alat terpisah, yaitu termometer untuk mengecek suhu air, pH meter untuk pH, TDS meter untuk kadar oksigen, dan amonia meter untuk amonia. Yang kedua, karena dirasa sistem yang berjalan pada Busren Beta Farm saat ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka diusulkan sistem yang baru, yaitu sistem informasi untuk mengetahui kualitas air dalam budidaya ikan cupang berbasis web. Yang ketiga, laporan pengecekan kualitas air pada Busren Beta Farm menggunakan metode pencatatan pada buku, sehingga keamanan data masih kurang terjamin. Adanya kerangkapan data dan sulitnya mencari data laporan yang semakin lama akan semakin bertambah. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, perlu diadakan pelatihan untuk keeper yang akan menggunakan aplikasi agar kedepannya sistem dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, perlu adanya pemeliharaan sistem dan pengembangan sistem sesuai dengan kemajuan teknologi.
Yang ketiga, dengan adanya sistem diharapkan dapat membantu kinerja Busren Beta Farm dalam pengecekan kualitas air kolam dan pengolahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan, saya dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pemesanan pada UKM Kafe Kebun Kopi berbasis website. Profil Kafe Kebun Kopi. Kafe Kebun Kopi merupakan sebuah kafe kopi yang menjual berbagai macam jenis kopi dan makanan. Salah satu kafe yang berada di Jalan Perahu, RT 004, RW 004, Kampung Perahu, Desa Perahu, Kecamatan Sukamulya. Kafe ini memiliki beberapa menu kopi dan makanan dengan berbagai macam jenis dan kualitasnya. Latar belakang masalah. Proses pemesanan dan pembelian barang yang masih manual yang menyulitkan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembelian. 2. Proses perhitungan data pembelian, pembayaran, dan pendapatan masih menggunakan pencatatan manual pada buku yang akibatnya rawan kesalahan memasukkan data transaksi. 3. Pembuatan laporan pembelian, pembayaran, dan pendapatan masih dalam buku besar, sehingga informasi yang dibutuhkan menjadi kurang cepat karena harus mencari data yang disimpan secara terpisah. Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan sistem informasi pemesanan dan penjualan yang sedang berjalan pada Kafe Kebun Kopi. 2. Untuk merancang sebuah sistem yang dapat meminimalisir kesalahan pada pemesan dan data yang tidak akurat. 3. Penerapan sistem yang diusulkan menggunakan berbasis website agar owner mudah dalam mengaplikasikan sistem pemesanan. Metode penelitian. Menurut Wahyu Nugraha dan kawan-kawan, SDLC, waterfall merupakan salah satu metode yang mempunyai ciri khas bahwa pengerjaan setiap fase harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Dengan demikian, hasilnya akan fokus terhadap masing-masing fase, sehingga pengerjaannya dilakukan secara maksimal karena tidak adanya pengerjaan secara paralel. Ini adalah use case yang diusulkan. Ada 3 aktor, yaitu customer, admin, dan owner. Sedangkan customer bisa melakukan regis, login, memesan pesanan, melihat menu, konfirmasi bayar, dan logout. Sedangkan admin dan owner melakukan login admin, kelola kategori, kelola produk, kelola customer, kelola transaksi, data laporan, dan logout. Nah, ini adalah webnya. Untuk yang sebelah kiri adalah untuk user dan sebelah kanan untuk admin. Kesimpulan. Sistem informasi pemesanan yang ada pada Kafe Kebun Kopi belum berjalan sebagai mestinya. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memesan suatu produk karena masih manual. Dan dibutuhkan suatu sistem untuk mempermudah dan efisien. Sistem informasi pemesanan ini dibuat menggunakan program PHP berbasis website. Sehingga yang dirancang ini diharapkan dapat mengelola data pemesanan dan administrasi dengan menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanannya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam sistem ini. Pihak owner kafe jauh lebih baik dalam mengorganisir data penjual yang lebih cepat dan mudah. Sistem informasi pemesanan yang dirancang diharapkan dapat membuat laporan penjualan yang baik, dapat mengetahui jumlah penjualan, admin cukup menekan tombol print dan data bisa dicetak. Saran, agar website ini dapat lebih baik lagi agar website ini dapat lebih baik lagi dan diharapkan dapat menambah fitur atau fungsi lainnya. Perlu diadakan maintenance untuk memperbaiki sistem atau menambahkan sistem yang ada. Dibutuhkan pengembangan kembali dari sistem pembayaran supaya customer lebih efektif dalam melakukan transaksi pembayaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Asia Eskom MMSSI selaku dosen penguji 1 dan yang saya hormati
Bapak Yoga Prihastomo Eskom Mpom selaku dosen penguji 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan ke saya untuk pelaksanaan sidang hari ini, Minggu tanggal 26 Februari 2023. Pada kesempatan ini saya mengambil judul untuk syarat di semester ini, yaitu sistem pendukung keputusan pemberian reward 5S karyawan menggunakan metode 5S menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada PT Tokyo Data Sama Sempurna. Adapun latar belakangnya yaitu pada saat ini kondisi lingkungan kerja PT TRSS sebenarnya sudah nyaman. Ruangan yang kerja yang bersih, baik itu pada bagian mesin, peralatan, dan lantai, serta material yang akan diproses pun disusun dan tertata rapi. Namun beberapa peralatan di beberapa bagian masih ada yang belum tersimpan dengan baik, sehingga tools sering hilang dan barang-barang yang tidak berguna sering ditemui di tempat yang tidak sesuai. Setiap departemen pernah bermasalah dengan ketelitian dalam bekerja sehingga tidak efektif dalam prosesnya. Pada dasarnya, PT TRSS sudah menerapkan program 5S dengan memberikan reward setiap bulannya berupa piagam penghargaan dan bonus uang tunai. Namun, untuk penentuan reward tersebut masih menggunakan metode yang konvensional dan cenderung subjektif, sehingga kesadaran akan pentingnya 5S belum diterapkan secara maksimal. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, dalam pemberian reward 5S masih menggunakan metode bergilir. Yang kedua, tidak menggunakan metode yang jelas, sehingga menimbulkan penilaian atau output yang cenderung subjektif dan kurang terukur. Kemudian yang ketiga, proses memilih oleh pihak tertentu. Adapun batasan masalahnya di sini adalah yang pertama, penelitian dilakukan di PT Tokyo Radiator Sama Sempurna pada bagian QA atau General Affair. Yang kedua, kriteria yang digunakan adalah kinerja, komitmen, disiplin, dan kontribusi karyawan terhadap 5S di masing-masing area kerja. Dan yang ketiga, sistem ini menggunakan metode Simple Additive Weighting dalam menyelesaikan masalah atau penentuan pemberian reward 5S karyawan. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana sistem pendukung keputusan yang sedang berjalan saat ini pada PT TRSS dalam menentukan pemberian reward bagi karyawan. Yang kedua, bagaimana menentukan kriteria pemberian reward 5S karyawan dengan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada PT TRSS. Dan yang ketiga, bagaimana merancang dan membangun sistem yang dapat membangun dalam penentuan pemberian reward kepada karyawan di PT TRSS. Untuk tujuan penelitiannya yang pertama, untuk menganalisa sistem pendukung keputusan yang sedang berjalan pada PT TRSS dalam menentukan pemberian reward 5S kepada karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui masalah-masalah dalam penerapan 5S pada setiap karyawan. Dan yang ketiga, untuk merancang sistem pendukung keputusan sebagai masukan dalam menentukan pemberian reward 5S karyawan. Ini untuk metode penelitiannya sendiri, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis sistem, desain, coding, dan terakhir pengujian. Nah, untuk use case yang berjalan saat ini di PT TRSS ini ada 4 aktor di sini. Itu yang pertama ada HSS staff, kemudian ada manajer, kemudian ada staff atau leader, dan aktor yang ketiga itu operator atau grup. Di mana HSS staff sendiri sini adalah pihak yang menerbitkan schedule dari audit 5S sendiri, kemudian melakukan rekap setelah menjalankan audit 5S. Kemudian untuk manajer sendiri, aktor kedua untuk manajer sendiri adalah pihak yang membuat formulasi kriteria audit 5S dan validasi hasil audit 5S tersebut. Untuk aktor ketiga, staff atau leader, adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap grup atau jalannya audit 5S. Dan aktor yang keempat di sini adalah operator atau grup itu sendiri. Di sini hanya mengikuti schedule audit 5S yang dijalankan dan melakukan perbaikan terhadap temuan audit 5S. Untuk selanjutnya, untuk use case yang diusulkan oleh penulis, itu yang pertama di sini ada tiga aktor.
Ada 3 aktor di sini. Yang pertama ada admin, yang kedua staff, untuk adalah HSS staff, di mana HSS staff ini adalah pihak yang memiliki hak akses penuh untuk dapat mengelola seluruh sistem yang berjalan. Kemudian untuk aktor yang kedua adalah staff atau leader, adalah pihak yang hanya dapat memiliki hak akses untuk penilaian dan melihat hasil itu sendiri. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini adalah pihak yang memiliki hak akses hanya dapat melihat laporan dari hasil soundnya saja. Jadi di sini untuk adminnya sendiri atau HSS staff yang mengelola dari data alternatif, data user, dan data kriteria itu sendiri. Terus selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, penentuan pemberian reward di MAS karyawan pada PT TRSS saat ini masih pada tahap yang belum jelas. Nilai yang digunakan hanya sebatas bagus, cukup bagus, dan kurang bagus, tanpa memperhitungkan skor secara sistematis. Proses pengolahan nilai untuk mendapatkan hasil akhir seleksi masih konvensional, sehingga output yang dihasilkan cenderung kurang terukur dan subjektif. Kemudian yang kedua, dalam pembuatan sistem pendukung keputusan untuk penentuan pemberian reward 5S karyawan dengan menggunakan metode simple additive weighting atau SAW, penulis menggunakan sistem agar bisa memberikan kemudahan untuk mengakses sistem yang diusulkan. Sistem ini dibangun agar dapat membantu mengatasi permasalahan dalam penentuan pemberian reward 5S bagi karyawan, yaitu dengan cara mengimplementasi metode SAW agar dapat memberikan pertimbangan yang dapat membantu dalam menentukan layak dan tidaknya karyawan mendapatkan reward 5S. Untuk saran dari penulisnya sendiri, yang pertama perlu adanya pengawasan dan pengontrolan dalam melaksanakan sistem ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Dan apabila terjadi kekurangan ataupun terjadi kesalahan pada sistem yang baru, dapat segera dicari solusinya guna penyelesaian dan perbaikan. Yang kedua, melakukan pembaruan sistem pendukung keputusan pada penentuan pemberian reward MIS karyawan untuk diuji kelayakannya. Tanggung mudah dalam proses pengelolaan, pemilihan serta penyajian dan juga informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, sistem yang telah dibuat belum menerapkan security system. Oleh karena itu diharapkan untuk peneliti berikutnya atau selanjutnya bisa menambahkan security system pada sistem yang telah dibuat agar semua data yang tersimpan bisa terjamin. Terima kasih, demikian untuk presentasi terkait materi dari skripsi judul yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada Ibu Nurasiah dan Bapak Yoga Prihastomo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian ataupun skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti, NPM 2019-804285. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Rancangan Sistem Informasi Pengukuran Hasil Kinerja Karyawan Produksi PT Egel Indofarma. Nah, di sini ada latar belakang penelitian. Jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu perhitungan kinerja karyawan produksi masih dilakukan secara manual. Dinilai kurang efektif dan efisien dari segi waktu dan rentan terjadi kesalahan perhitungan. Karena itu, akibatnya adanya keterlambatan penyaluran bonus atau kompensasi kepada karyawan. Di sini ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya mengukur kinerja karyawan produksi pada PT Egel Indofarma. Lalu pengambilan sampel berasal dari Departemen Produksi PT Egel Indofarma. Dan yang terakhir, penelitian ini diukur berdasarkan data yang diperoleh dari pihak manajemen perusahaan dan data hasil produksi diperoleh dari kalkulasi setiap selesai produksi. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana proses untuk mengukur kinerja karyawan produksi berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI. Yang kedua, bagaimana pembuatan sistem untuk mengukur hasil kinerja karyawan produksi. Lalu yang terakhir, bagaimana sistem dapat membantu perhitungan bonus karyawan.
Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui proses pengukuran kinerja karyawan produksi PT Eagle Indo Pharma dengan menggunakan metode Key Performance Indicator. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pembuatan sistem pengukuran hasil kinerja karyawan produksi. Lalu yang terakhir untuk mengetahui bagaimana perhitungan bonus karyawan dengan menggunakan sistem. Lalu di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini peneliti melakukan 3 langkah. Yang pertama observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kendala apa aja nih yang dihadapi dan untuk mengetahui kebutuhan informasi. Lalu ada wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pihak PT Eagle Indo Pharma. Dan yang terakhir yaitu studi pustaka, yaitu proses mencari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lalu di sini metode pengembangan sistem yang dipakai yaitu metode waterfall atau metode air terjun dengan ada beberapa langkah. Yang pertama perencanaan, yaitu proses merencanakan atau merancang sistem seperti apa yang akan dibuat. Lalu analisa, yaitu analisa sistem yang berjalan dan sistem yang seperti apa yang nantinya akan dibuat. Lalu desain di sini yaitu mendesain program yang nantinya akan dibuat. Lalu coding, proses masukkan coding. Selanjutnya testing atau pengujian, apakah program berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Lalu yang terakhir maintenance atau pemeliharaan. Lanjut, di sini ada use case sistem berjalan. Use case sistem berjalan di sini melibatkan 3 aktor. Yang pertama yaitu HR. Di sini HR memiliki akses yang pertama mengisi form karyawan, lalu data karyawan, lalu menentukan indikator nilai, selanjutnya menerima laporan, hitung kinerja by Excel, dan di sini ada admin. Admin di sini yaitu bertugas untuk input data karyawan by Excel, membuat laporan by Excel, dan karyawan yaitu extend dari hitung kinerja menerima bonus. Lalu selanjutnya di sini ada use case sistem usulan. Use case sistem usulan di sini juga melibatkan 3 aktor. Yang pertama HR yaitu memiliki akses login, lalu data divisi, include ke data karyawan, selanjutnya data indikator nilai, include ke hitung kinerja dan extend-nya bonus karyawan, lalu akses laporan. Selanjutnya admin yaitu login, lalu melihat data pengguna. Lalu karyawan di sini memiliki akses login, bonus karyawan, lalu logout. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem yang berjalan di PT Eagle Indo Pharma masih dilakukan secara manual yang dinilai kurang efektif dan efisien sehingga terjadi keterlambatan penyaluran bonus karyawan. Nah, jadi dibutuhkan sistem, di sini dirancang sistem berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dengan media database MySQL dan metode waterfall yang bertujuan untuk mempermudah pihak HR dalam menghitung hasil kinerja dan pemberian bonus bisa dilakukan tepat waktu. Lalu yang terakhir saran bagi perusahaan yaitu dibutuhkan pelatihan kepada user dalam menjalankan programnya. Lalu user juga diharapkan lebih teliti untuk meminimalisasi human error agar data dan informasi yang dihasilkan lebih akurat. Untuk mahasiswa yang mengambil skripsi selanjutnya diharapkan bisa dapat memantau aktivitas dan efisien program untuk perkembangan program selanjutnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Aisyah, Eskom MMSI, selaku dosen penguji yang pertama, dan yang terhormat Bapak Yoga Prihasmoto, Eskom Mkom, selaku dosen yang penguji yang kedua. Oke, sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indra Setia Utama, NPM 2018-804146. Saya di sini mahasiswa Universitas Insan Pembangunan. Oleh karena itu, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Jadwal Kerja Karyawan di PT Mingyu Enti Abadi
yaitu di tempat saya bekerja, di perusahaan tempat saya bekerja. Dan di sini selanjutnya ada latar belakang masalah. PT Mingyu Inti Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur yang berfokus pada pembuatan spon. Sebagai perusahaan di bidang industri manufaktur yang baru memulai, dibutuhkan sebuah sistem untuk mempermudah kinerja perusahaan dalam pembukuan data jadwal kerja karyawan. Oke, di sini ada di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama di sini ada bagaimana sistem penjadwalan kerja karyawan berjalan, dan yang kedua ada apakah sistem tersebut sudah efektif digunakan atau belum. Dan mungkin di sini yang terakhir bagaimana merancang aplikasi yang dapat membantu sistem informasi penjadwalan kerja karyawan yang sedang berjalan di PT Mingyu Inti Abadi. Selanjutnya ada batasan masalah. Oke, jadi yang pertama, data yang diolah dalam penjadwalan ini yaitu data karyawan, absen, dan lalu laporan jadwal kerja. Yang kedua, informasi yang dihasilkan yaitu data karyawan, absen, dan informasi jadwal kerja. Yang terakhir, tidak mencakup proses penjualan dan penggajian perusahaan. Oke, di sini selanjutnya ada tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama ada sebagai pelaporan pengajuan proposal program studi sistem informasi di Universitas Desain Pembangunan Indonesia. Dan yang kedua untuk menganalisa dan mengembangkan sistem penjadwalan kerja karyawan di PT Mingyu Inti Abadi yang sedang berjalan. Dan yang ketiga untuk mengetahui apakah sistem penjadwalan kerja karyawan di PT Mingyu Inti Abadi sudah efektif digunakan ataukah belum. Dan yang terakhir merancang sistem informasi jadwal kerja karyawan di PT Mingyu Inti Abadi. Oke, di sini ada pengertian penjadwalan, yaitu pengalokasian sejumlah sumber daya atau research untuk melakukan sejumlah tugas atau operasi dalam jangka waktu tertentu dan merupakan proses pengambilan keputusan yang perannya sangat penting dalam industri manufaktur dan jasa, yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada agar tujuan dan sasaran perusahaan lebih optimal. Dan di sini ada sumber data. Yang pertama ada data primer. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti melakukan survei langsung pada perusahaan. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah PT Mingyu yang beralamat di Jalan Raya Serang, kilometer 28, Desa Sentul, Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, yang selanjutnya ada data sekunder. Jadi data sekunder merupakan sumber data yang langsung dikumpulkan peneliti sebagai penunjuk dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber data sekunder. Selanjutnya yang bab 4 di sini ada use case diagram yang diusulkan. Di sini ada 3 aktor dan 9 use case diagram. Jadi yang pertama ada karyawan. Jadi karyawan itu bisa login lalu dan bisa melihat kelola absensi. Dan satunya bisa melihat jadwal kerja sendiri melalui hak aksesnya sendiri. Dan selanjutnya pimpinan itu cuma bisa melihat laporan pegawai seperti jadwal kerja dan absensi. Sedangkan si admin itu memiliki hak penuh atas sistem tersebut. Kesimpulan, aplikasi sistem informasi penjadwalan kerja ini dapat mempermudah karyawan perusahaan dalam mendapatkan izin informasi seputar jadwal kerja yang akan berlaku pada hari-hari tertentu. Dan yang kedua, aplikasi sistem penjadwalan ini akan mempermudah proses pencatatan jadwal kerja dan juga absen karyawan karena sudah terdapat sistem absen juga di dalamnya sehingga karyawan dapat melihat jadwal kerja sekaligus melakukan absen dimanapun dan kapanpun. Dan di sini yang terakhir, aplikasi sistem penjadwalan kerja ini dapat menghemat waktu dalam melakukan absen. Selain itu juga dapat menghemat kertas yang digunakan untuk membuat jadwal. Dan yang terakhir ada saran. Yang pertama, sebaiknya aplikasi sistem penjadwalan ini diberi menu total pegawai sehingga pengguna dapat mengetahui seberapa banyak pengguna yang ada pada aplikasi sistem penjadwalan ini.
Dan yang kedua itu sebaiknya aplikasi sistem penjualan ini diberi fasilitas chat agar jika terjadi kesalahan atau bug maka bisa segera langsung menghubungi admin. Dan yang terakhir sebaiknya menu pelaporan pada aplikasi sistem penjadwalan ini diberi tambahan sistem pelaporan untuk jadwal kerja. Hal ini untuk kebutuhan arsip jadwal kerja dan masing-masing user ataupun karyawan yang masuk ke dalam sistem. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Asia, Eskom MMSI, dan Bapak Yoga Prihastomo, STMkom, sebagai penguji sidang hari ini. Pada sidang hari ini, saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Stok Barang Berbasis Web. Di mana di sini latar belakang masalah yaitu berdasarkan perkembangan teknologi saat ini, usaha atau bisnis sangat membutuhkan kemajuan dengan menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu menggunakan program inventory stok barang berbasis web untuk mempermudah dalam pengelolaan inventory stok barang secara efektif dan efisien. Toko berkas seluler merupakan sebuah usaha yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang penjualan handphone, di mana pada saat ini pengelola data inventory masih konvensional, yaitu masih menggunakan sistem pencatatan pada buku besar, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengontrolan stok barang. Identifikasi masalah. Adanya tambahan waktu untuk mencari barang yang tersedia karena harus mencari di media kertas atau buku besar. Dan kesulitan dalam pengontrolan stok barang karena masih menggunakan sistem pencatatan pada buku besar. Perumusan masalah. Bagaimana pembuatan perancangan sistem informasi inventory stok barang berbasis web yang secara otomatis memberikan kemudahan pemilik toko dalam mendapatkan informasi stok produk dan mempermudah dalam mengontrol stok barang tanpa perlu lagi membuka buku besar atau media kertas. Kerangka kerja teoristis. Use case diagram sistem yang berjalan pada toko berkas seluler. Sini ada admin toko, tugas gudang, dan pemilik toko. Use case diagram sistem usulan. Di sini ada dua aktor yaitu admin toko dan pemilik toko. Kesimpulan, sistem informasi inventory yang berjalan di toko berkas seluler masih belum tersistem dalam pencatatan, masih menggunakan pencatatan manual atau buku besar. Hal ini dikarenakan proses yang berjalan masih bersifat konvensional atau sederhana, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari stok barang dan kesalahan kemungkinan besar terjadi karena dalam pembuatan pembukaan masih dilakukan manual. Dengan dirancangnya sistem informasi inventory berbasis web ini, dapat mempermudah pengolahan data inventory yang ada pada toko berkas seluler. Saran, perlu diadakan pelatihan pengarahan bagi admin dan pemilik toko untuk dapat menggunakan program. Pemasukan data perlu ditingkatkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan data. Dengan demikian, hasil laporan inventory akan sesuai dengan yang diharapkan. Dan disarankan bagi penelitian berikutnya dalam pengembangan program ini dengan cara memperbaiki lagi sistem yang berjalan dengan berinovasi dan menambahkan konten-konten yang masih kurang sehingga jadikan program ini menjadi lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Karyo Simanjuntak, jurusan Sistem Informasi dengan NPM 2018-804-257. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Pembibitan Ikan Lele Sibaut Farm. Selanjutnya ada latar belakang yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan, yaitu sistem informasi dan penjualan pada kolam lele Sibaut Farm masih belum efektif, di mana pencatatan data penjualan masih dicatat dalam pembukuan sehingga mudah rusak dan juga hilang, serta pembuatan laporannya memakan waktu lama dan kurangnya memanfaatkan website untuk berbagi pengetahuan mengenai budidaya yang baik dan benar.
Selanjutnya ada perumusan masalah yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagaimana sistem penjualan bibit lele yang berjalan saat ini. Yang kedua, bagaimana kerangka sistem penjualan bibit lele pada sebuah farm. Yang ketiga, bagaimana sistem penjualan dapat menjadi media informasi pemasaran. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, ada kurangnya kebutuhan informasi yang diperlukan dalam pemasaran produk pada si baut farm. Yang kedua, tidak adanya sistem yang memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan konsumen pada si baut farm. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan proses transaksi pada si baut farm karena masih menggunakan cara yang manual. Selanjutnya, yang terakhir ada tujuan penelitian. Yang pertama, ada untuk mengetahui sistem yang berjalan pada kolam si baut farm saat ini. Yang kedua, untuk membuat perancangan rekomendasi perbaikan sistem yang berjalan menggunakan pemodelan UML sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, untuk membangun sistem penjualan berbasis web yang dimana masih menggunakan cara yang tradisional. Selanjutnya, ada kendala sistem yang berjalan saat ini. Saya menilai kendala sistem yang berjalan saat ini masih kisaran 70%, Pak. Karena selama ini sistem penjualan yang dilakukan oleh si baut farm masih bersifat tradisional, yaitu dengan cara bertatap muka di mana konsumen harus datang langsung ke lokasi budidaya dan juga kurangnya penyebaran informasi mengenai budidaya yang menyebabkan kurangnya pemahaman bagi konsumen atau pemula yang ingin mengetahui informasi terkait pembudidayaan. Selanjutnya ada tingkat keakurasian, yaitu sering terjadi adanya kesalahan dalam pencatatan order yang dimana jumlah permintaan lebih banyak daripada stok yang tersedia. Selanjutnya ada tingkat efisiensi, yaitu terlalu lama waktu yang dibutuhkan untuk pemesanan produk oleh konsumen. Selanjutnya ada tingkat pemasaran, yaitu jangkauan pemasarannya kurang luas yang dimana hanya mencakup lingkungan sekitaran desa. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dan pengambilan data hanya dilakukan di sebuah farm. Yang kedua, penyebaran informasi budidaya dan pencatatan objek. Yang ketiga, memperluas sistem penjualan agar berkembang tidak hanya di sekitaran desa. Selanjutnya ada kerangka kerja teoretis. Selanjutnya ada sistem yang berjalan. Selanjutnya ada sistem yang berjalan yang terdiri dari 3 aktor. Yang pertama ada pelanggan, yaitu pelanggan datang ke toko, lalu pelanggan memilih barang, dan pelanggan membawa barang dan melakukan pembayaran terhadap kasir. Selanjutnya yang kedua ada kasir. Kasir datang ke toko, lalu kasir menerima barang dan menerima pembayaran kepada pelanggan, dan juga memberi bukti pembayaran terhadap pelanggan, lalu memberi laporan penjualan kepada pemilik. Selanjutnya ada sistem yang diusulkan, yaitu terdiri dari 2 pelanggan. Yang pertama pelanggan. Di sini pelanggan memasuki halaman utama, lalu pelanggan melakukan akses login, dan apabila pelanggan belum bisa melakukan akses login, pelanggan terlebih dahulu untuk daftar untuk bisa melakukan akses login. Lalu pelanggan bisa melakukan mengelola data kategori dan juga mengelola data produk, lalu data keranjang, dan juga mengelola data pesanan. Yang kedua ada aktor admin. Admin memasuki halaman utama, lalu admin mengelola data kategori, data produk, data keranjang, data pesanan, data customer, data admin, serta laporan penjualan. Di sini juga ada selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada offline shop karena sulitnya sistem informasi mengenai budidaya ikan lele yang baik dan benar, sehingga banyak para pemula yang datang jauh-jauh ke kolam budidaya ikan lele untuk mengetahui bagaimana cara sistem
cara budidaya ikan lele yang baik dan benar. Oleh karena itu, dengan adanya online support system, sistem informasi penjualan yang dapat terintegrasi, diharapkan dapat menyediakan penyajian laporan keuangan yang cepat dan juga akurat. Selanjutnya ada efektif dan efisien. Karena sulitnya mencari data transaksi yang dibutuhkan oleh penjaga toko ketika melakukan proses penjualan. Oleh karena itu, dengan adanya database, sistem informasi penjualan diharapkan dapat mengurangi waktu yang terbuang dalam proses pencarian data ataupun sumber data dapat tersimpan dengan baik dan rapi. Selanjutnya ada hemat waktu dan uang. Karena lambatnya proses pemesanan sampai pembuatan laporan keuangan yang disebabkan untuk pengumpulan menyusun semua berkas yang dapat berdampak pada penyajian laporan keuangan yang akan digunakan oleh pemilik usaha dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi penjualan yang terintegrasi, diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Selanjutnya, saran ini terbagi dari 4 bagian. Yang pertama ada melakukan latihan kepada para penjaga toko dalam menggunakan sistem informasi penjualan agar sistem yang diterapkan dapat berjalan dengan lancar dan berfungsi secara maksimal. Yang kedua, melakukan maintenance sistem secara berkala untuk menghindari apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan data. Selain itu, tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi toko penjualan nantinya. Yang ketiga, melakukan backup data untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti data korup ataupun data hilang secara tiba-tiba. Pengguna sistem yang keempat, pengguna sistem diharapkan dapat saling bekerjasama dengan sistem secara baik agar sistem dapat bekerja lebih optimal dan sesuai dengan harapan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan serta kelancaran sehingga saya dapat sampai ke tahap ujian sidang skripsi ini. Salawat dan salam semoga teraturkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati Ibu Nur Asyah, Eskom, MMSI, selaku penguji 1. Yang saya hormati Pak Yoga Prihastomo, ST, Mkom, selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Alsani Permana. Mohon izin Bu dan Pak, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Laporan Kegiatan pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Baik, profil singkat dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, penyelamatan dan bencana yang termasuk dalam Dinas Gawat Darurat atau Rescue Penyelamatan seperti ambulan dan Badan SAR Nasional. Selain bertugas untuk memadamkan api, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan juga memiliki beberapa tupoksi lainnya, yaitu pencegahan kebakaran, penyelamatan, penanganan B3 atau bahan-bahan berbahaya, dan pemberdayaan masyarakat. Yang melatar belakangi saya mengambil topik permasalahan ini ialah dengan semakin banyaknya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para petugas di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, maka diperlukan sebuah inovasi sistem informasi yang dapat menghimpun dan menyimpan seluruh laporan kegiatan. Sistem yang berjalan saat ini ialah dengan menerima laporan kegiatan melalui chat di grup WhatsApp dan catatan form di kertas yang masih kurang efektif dan efisien, dikarenakan data laporan kegiatan mudah tercecer dan hilang dalam pengarsipannya. Sulit dalam pencarian ulangnya ketika dibutuhkan,
dan sulit diakses atau kurang terbukanya informasi data laporan kegiatan bagi orang di luar instansi seperti kepolisian, wartawan, masyarakat, dan lain-lain. Dari sedikit uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan. Yang pertama, bagaimana sistem pengumpulan laporan kegiatan yang ada saat ini. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi laporan kegiatan yang efektif dan efisien. Baik, yang selanjutnya kerangka kerja teoritis. Tahap berikutnya yaitu use case diagram dari sistem yang berjalan saat ini. Terdiri dari 5 aktor. Aktor yang pertama yaitu masyarakat atau pelapor yang akan membuat permintaan bantuan atau pengaduan. Lalu aktor kedua yaitu petugas operasional yang akan menerima permintaan bantuan dan pengaduan. Dan juga setelah melakukan penanganan akan memberikan data laporan kegiatan. Aktor ketiga yaitu komandan peleton yang akan menerima data laporan kegiatan dan membuat laporan kegiatan. Aktor keempat yaitu command center yang akan menerima laporan kegiatan dan mengecek laporan atau informasi. Aktor yang terakhir yaitu pimpinan yang akan melihat hasil dari laporan kegiatan. Selanjutnya, use case diagram yang saya usulkan. Terdiri dari 4 aktor, yaitu aktor pertama yaitu admin sektor. Admin sektor di sini akan dapat melakukan input atau penghimpunan laporan kegiatan. Pada tahap pertama, admin sektor akan melakukan login. Setelah berhasil login, maka admin sektor akan masuk ke menu master kelola kegiatan. Yang di dalam menu master kelola kegiatan ini terdiri dari beberapa submenu. Yang pertama yaitu menu anggota yang terdiri dari daftar anggota yang nanti akan dicantumkan dalam laporan kegiatan. Submenu kedua yaitu menu input laporan kegiatan. Submenu ketiga yaitu menu input laporan penyelamatan. Submenu keempat yaitu input laporan bantuan operasi. Dan submenu terakhir yaitu input sosialisasi. Di sini command center dan pimpinan pun dapat melakukan input atau penghimpunan laporan kegiatan ataupun hanya sekedar mengecek atau menghapus apabila laporan kegiatan tidak valid. Lalu aktor yang terakhir yaitu masyarakat atau pihak di luar instansi dapat melihat hasil dari laporan kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat tanpa harus login, jadi dibuka untuk umum. Nanti bisa ditampilkan beberapa dari laporan kegiatan. Untuk detailnya nanti bisa di-download format PDF. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan. Penghimpunan data laporan kegiatan tidak lagi menggunakan grup WhatsApp yang berisiko data tertimpa atau tercecer. Sistem informasi laporan kegiatan dibuat menggunakan web aplikasi yang memiliki database online. Data laporan kegiatan menjadi lebih mudah diakses, baik oleh petugas internal instansi maupun orang atau lembaga di luar instansi yang membutuhkan data dari laporan kegiatan tersebut. Saran saya, bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan aplikasi ini dengan menambahkan konten-konten yang masih kurang dan dapat menggunakan metode yang terkini seperti React Native. Bagi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat, sebelum aplikasi ini diterapkan, disarankan untuk pihak yang ditunjuk dapat melakukan sosialisasi kepada semua pegawai atau petugas yang terkait tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Nurasiah dan Bapak Yoga. Saya Aziz Purnomo, jurusan Sistem Informasi Akuntansi D3, Bang. Ya. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Perakutan Karyawan Baru pada PT Putra Sinar Baru Sejati. PT Putra Sinar Baru Sejati berlokasi di Jalan Industri 8 nomor 15 RT 1 RW 3 Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung. Visi misi
PT Putra Sinar Baru Sejati menjadi produsen kosmetik dan produksi pengolahan pangan yang senantiasa menghasilkan produk yang berkualitas menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Latar belakang PT Putra Sinar Baru Sejati itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan kosmetik. Sistem perekrutan karyawan baru masih menggunakan manual, Pak. Jadi lewat email dicek ke HRD, nanti dipanggil tes psikotesnya di pabrik. Batasan masalah. Rancangan sistem ini difokuskan pada perekrutan karyawan PT Putra Sinar Baru Sejati. Jadi sistem ini hanya menyajikan proses input lamaran, masuk lamaran, sampai tes psikotes. Nanti kalau sudah lulus dipanggil wawancara, tapi wawancara tetap di pabriknya, Pak, karena HRD ingin melihat langsung kondisi karyawan yang mau diterima. Bagaimana sistem perekrutan yang berjalan pada Putra Sinar Baru Sejati dan bagaimana merancang suatu sistem penerimaan karyawan secara online, terutama merancang database soal yang dapat ditampilkan di website. Tujuan penelitian untuk mempelajari dan mengetahui sistem perekrutan karyawan yang berjalan pada PT Putra Sinar Baru Sejati, dan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pengenalan, serta merancang sebuah sistem perekrutan karyawan PT Putra Sinar Baru Sejati sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Ini sistem yang saat ini jadi pelamar mengirim lamaran melalui email, terus nanti ada seleksi berkas dari HRD. Kalau misalnya HRD oke, menghubungi karyawan, terus nanti tes karyawan, psikotes di tempat kerjaan, Pak. Terus ini sistem usulan saya menggunakan pemrograman PHP MyAdmin dan Work Coordinator dan MySQL. Untuk menghasilkan rekrutmen yang efektif, mudah, cepat, dan tepat. Jadi kita menghemat biaya karena tidak bolak-balik karyawan ke pabrik untuk psikotes, wawancara gitu, Pak. Jadi ke pabriknya hanya untuk wawancara. Ini saran memberikan pelatihan kepada pihak sekolah yang ditunjuk sebagai staf sekaligus bertanggung jawab sistem yang telah dibuat agar data-data perekrutan karyawan ada saat ini terjaga dengan baik. Terus yang kedua, sistem aplikasi perekrutan karyawan ini masih terdapat kekurangan, salah satunya dari segi tampilan, dan diharapkan untuk kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan dengan baik. Yang ketiga, melakukan perawatan dan pengecekan sistem operasi hardware ataupun software secara teratur untuk menghindari kesalahan sistem atau kesalahan akibat virus serta kondisi konektor yang error. Yang keempat, terakhir, diharapkan aplikasi ini tidak hanya mendapat mengolah perekrutan karyawan saja, namun dapat mengolah lebih banyak lagi sesuai yang PT Putra Sinar Baru butuhkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Asia sebagai Komisi 1 yang terhormat Bapak Yoga Prince Romo sebagai Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Perkenalkan, saya Muhammad NPM 2019-805004, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Kepada Ibu Kunci, izinkan saya untuk melakukan presentasi hasil tugas akhir saya yang berjudul perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada toko karo. Saya mulai yang pertama dari latar belakang masalah. Toko karo merupakan agen atau distributor barang secara grosir maupun eceran. Toko karo yang terletak di Jalan Raya Kresek, kilometer 12, Desa Perahu, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Di dalam bisnisnya, toko Karomah menawarkan barang atau produk kepada warung atau toko kelontong, yaitu secara grosir maupun eceran. Latar belakang masalah yang pertama yaitu transaksi penjualan bisnisnya masih dilakukan secara manual, yaitu masih melakukan pencatatan dalam nota atau kertas pada produk atau barang yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, pembeli direpotkan memilih dan mencari sendiri produk kebutuhannya apakah ada atau tidak di toko Karomah. Kemudian saya lanjutkan untuk batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu sistem yang dibuat lebih difokuskan terhadap transaksi penjualan dan pembelian barang atau produk. Kemudian yang kedua yaitu sistem yang dibuat tidak membahas transaksi pengantaran barang atau produk, yaitu agar lebih difokuskan seperti ke poin yang pertama yaitu ke transaksi penjualan dan pembelian produk. Kemudian aplikasi yang dibuat yaitu hanya berbasis web. Saya lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana sistem yang berjalan pada penjualan di toko Karomah saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana proses sistem informasi yang dibangun untuk memudahkan transaksi penjualan di toko Karomah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara customer memilih dan mencari barang pilihannya secara mudah dan cepat saat belanja di toko Karomah. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu memudahkan melakukan transaksi penjualan terhadap customer pada toko Karomah. Ini menjadi hal utama di dalam sistem yang saya bangun, yaitu yang pasti untuk kemudahan penjualan dari toko Karomah kepada customer. Kemudian yang kedua yaitu mengganti proses transaksi penjualan manual pada saat ini dengan transaksi berbasis web yang lebih praktis. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kemudahan toko Karomah dalam mengelola transaksi penjualan dibandingkan transaksi secara manual, yang nantinya dapat laporan yang lebih praktis lagi. Kemudian kerangka kerja teoritis. Kerangka kerja teoritis ini seperti kemudian sistem yang berjalan. Sistem berjalan di sini yaitu masih sistem manual seperti yang dilihat, yaitu pembeli mencari barang, kemudian akan melakukan pencatatan barang, kemudian akan dilakukan pembayaran dan pengepakan. Kemudian sistem usulan. Sistem usulan di sini yaitu sistem yang saya usulkan yang sudah berbasis website, yaitu di sini ada beberapa tools atau menu. Yang pertama ada menu registrasi dan login untuk inputan. Kemudian ada menu pemesanan untuk melakukan pemesanan dari pelanggan, ada menu penjualan, kemudian ada menu kelola yang dapat mengelola data produk, data pelanggan serta data user, dan mendapatkan output yaitu laporan penjualan dan juga laporan produk. Kemudian kesimpulan sistem yang berjalan yaitu pelanggan masih datang ke toko Karomah. Hal ini kurang efektif dan kurang efisien, sehingga sistem yang saya usulkan kesimpulannya yaitu dengan adanya aplikasi pemrograman ini, pelanggan tidak perlu datang ke toko Karomah, yaitu dapat mengakses website yang tertera yang sudah terdapat menu produk serta stoknya. Kemudian sistem yang berjalan kesimpulannya yaitu sistem yang penjualan masih dilakukan secara manual dengan nota atau catatan buku. Kesimpulan dari sistem yang saya usulkan yaitu dengan adanya aplikasi pemrograman ini yang sudah terkomputerisasi dapat membantu kinerja toko Karomah agar bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian saran di sini saya ditujukan kepada pihak toko Karomah, yaitu yang pertama memberikan pelatihan kepada pihak toko Karomah seperti admin yang bertanggung jawab kepada sistem yang dibuat agar transaksi penjualan dapat terjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian
Diharapkan nantinya website ini dapat digunakan tidak hanya untuk penjualan saja, namun dapat digunakan lebih banyak lagi transaksi yang dibutuhkan oleh toko rumah. Kemudian diharapkan dalam menjaga sistem website ini agar dilakukan pergantian berkala password untuk keamanan dari sistem.